Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jufri Yusuf dengan NIM 240411100183 dari kelas Jaringan Komputer A. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 2, memeriksa frame Ethernet menggunakan Wireshark. Kebutuhannya yaitu satu buah PC dengan sistem operasi Windows dengan akses internet dan Wireshark yang telah terinstall. Di sini saya menggunakan satu buah laptop dengan sistem operasi Windows versi Windows 10 Pro dengan menggunakan akses internet Wi-Fi. Latihan pertama, memeriksa header frame Ethernet. Langkah pertama, mereview deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Panjang dari preamble yaitu 8 bytes, destination address panjangnya 6 bytes, source address 6 bytes, frame type 2 bytes, dan data 46-1500 bytes, dan panjang FCS 4 bytes. Langkah kedua, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Host PC ini mempunyai IP address 192.168.1.147 dan default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk mendapatkan konfigurasi jaringan, bisa mengetikkan ipconfig/all pada command prompt. Bisa dilihat untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.1 dan untuk IP address-nya sendiri 192.168.1.147. Pada langkah ketiga, memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Berikut untuk frame pertama, yaitu RP request. Dan screenshot selanjutnya itu rincian terkait frame untuk balasan RP reply. Yaitu pada frame kedua. Langkah keempat, memeriksa header Ethernet 2 dari request RP. Request RP itu pada frame pertama ini. Preamble tidak terlihat. Mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh hardware NIC. Destination address broadcast FF dengan source address-nya itu Netgear 99C572 dengan MAC address-nya itu 30.469A99T572. Dengan nama hexa pertama menunjukkan kode pabriknya dan 6 digit atau 6 angka hexa terakhir merupakan nomor seri dari NIC. Destination address dapat berupa alamat broadcast yang berisi semua alamat atau unicast. Source address selalu unicast, yang berarti perangkat ke perangkat. Dengan frame type 0x0806 mengandung suatu nilai hexadesimal yang digunakan untuk menunjukkan jenis protokol upper layer dalam data field. Ada banyak protokol upper layer yang didukung oleh Ethernet 2. Yang umum yaitu 0x0800 yaitu protokol IPv4 dan 0x0806 frame type untuk address resolution protocol atau ARP. Pada frame type ini menggunakan 0x0806 berarti menggunakan address resolution protocol ARP untuk jenis frame-nya. Dan datanya yaitu berupa ARP dan FCS-nya tidak terlihat dalam tangkapan atau frame check sequence yang digunakan oleh NIC untuk mengidentifikasi error selama transmisi. Dihitung oleh perangkat yang mengirimkan mencakup field data dan alamat frame. Ini diverifikasi oleh penerima atau receiver. Pertanyaan pertama, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Hal yang penting dari field destination address itu di sini.
yaitu MAC address tersebut merupakan alamat broadcast. Jadi, melalui alamat broadcast ini, pesan RP disampaikan ke semua perangkat yang terhubung di dalam jaringan lokal. Dan mengapa PC mengirimkan suatu broadcast RP sebelum mengirimkan request ping? Tujuannya dari melakukan broadcast RP yaitu untuk mengetahui MAC address dari perangkat tujuan sebelum dapat mengirimkan paket ping atau berkomunikasi. Jadi sebelum mengirimkan ping, device source akan melakukan broadcast RP terlebih dahulu untuk mengetahui MAC address dari IP address tujuannya. Dan melalui broadcast RP, nantinya MAC address dengan IP address tujuannya akan membalas dari broadcast tersebut sehingga PC source dan destination-nya dapat berkomunikasi. Sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. MAC address dari source dalam frame pertama. Jadi di screenshot ini, itu kita tulis terlebih dahulu di sini. MAC address dari source-nya itu F0, 1F, di bagian sini, F0, 1F, AF, 50, FD, D8. Sebutkan vendor ID atau OUI dari source NIC dalam balasan RP. Bisa dilihat di source ini, di balasan RP atau frame kedua, itu vendor ID-nya atau OUI-nya kita tuliskan lebih dahulu di sini, yaitu 6 heksa pertama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti vendor ID-nya itu 30, 46, 9A. Bagaimana dari MAC address yang merupakan bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Yang dijelaskan tadi, 6 angka heksa pertama ada MAC address menunjukkan kode pabrik Network Interface Card atau OUI. Yang keenam, sebutkan nomor seri NIC dari source. Yang dimaksud ini dari source pada frame balasan. Nomor serinya, jika vendor ID-nya atau OUI-nya itu pada 6 heksa pertama, untuk nomor serinya itu 6 heksa terakhir. Pada balasan reply, nomor serinya yaitu yang dari 99 sampai 72. Tuliskan dulu. 99, D5, 72.
Untuk latihan kedua, Barisak menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Dalam latihan 2, Anda akan menggunakan Barisak untuk mengcapture frame Ethernet, lokal, dan remote. Anda kemudian akan memeriksa informasi yang terkandung di dalam field header frame tersebut. Yang pertama, buka jendela command prompt dan jalankan perintah ipconfig. Pertama, kita buka command prompt. Lalu jalankan perintah ipconfig. Tuliskan IP address dari default gateway. Jadi dituliskan di sini. Langkah kedua, mulai menangkap trafik pada NICPC. Pertama, buka Wireshark dan mulailah menangkap data. Amati trafik yang muncul di dalam jendela daftar paket. Buka Wireshark. Dan pilih interface yang aktif. Di sini saya menggunakan Wi-Fi. Klik 2 kali dan akan mengcapture jaringan data pada device kita. Amati trafik yang muncul di dalam jendela daftar paket. Amati. Oke. Langkah ketiga, memfilter Wireshark untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Dalam kotak filter, ketik ICMP, dan jika sudah, klik apply atau panah kanan untuk memperlakukan filternya. Pada bagian filter di bagian atas ini, kita tekan ICMP, lalu klikkan tombol panah ini atau menekan enter. Langkah keempat, dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC. Kita cek terlebih dahulu default gateway-nya, itu 192.168.1.1. Kita lakukan ping ke default gateway. Ping 192.168.100.1. Di sini default gateway-nya membalas. Langkah selanjutnya, hentikan penangkapan trafik pada NIC. Hentikan dengan menekan tombol warna merah, yaitu Stop Capturing Packets. Di sini sudah muncul paket ICMP-nya. Pada langkah ke-6, periksa request echo ping pertama dalam Wireshark. Jendela utama Wireshark dibagi ke dalam 3 bagian, panel daftar paket, panel paket details, dan panel paket bytes. Untuk panel daftar paket ada di bagian sini. Dan paket details ada di bagian sini. Dan paket bytes ada di sebelah kanan. Di bagian sini. Dalam panel daftar paket, klik frame pertama, Anda akan melihat echo ping request di bawah judul info baris tersebut, jadi tersorot. Kita klik pada frame pertama, dan akan tersorot di bagian echo ping-nya. Periksa baris pertama dalam panel rincian paket. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Pada baris pertama, terlihat frame 139 berarti frame ke 139 dengan ukuran 74 bytes. Baris kedua dalam rincian paket menunjukkan bahwa merupakan frame Ethernet 2. MAC address dan source destination juga ditampilkan. Pada baris kedua, Ethernet 2, itu di sini bisa dilihat
Itu kita bisa lihat untuk Ethernet 2 itu source-nya MAC address dari source dan MAC address dari destination. Dan juga ada tipe frame-nya. Apa MAC address dari NICPC? MAC address dari NICPC berarti dari source ini, dari source MAC address-nya itu 24, kita ketikkan atau kita salin saja 24 FD5267 3633. Terus apa MAC address dari default gateway? MAC address dari default gateway bisa dilihat pada bagian destination itu 2C 2768AB44FF. Kita kopikan. Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet. Jenis frame apa yang ditampilkan? Jenis frame yang ditampilkan yaitu 0x0800 yaitu IPv4. Kita kopikan di sini, paste, yaitu IPv4. Nomor 4. Dua baris terakhir ditampilkan pada bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung IPv4, address source dan destination. Ini ada dua baris terakhir di sini di Internet Protocol versi 4 menunjukkan IP address dari source dan destination. Mana IP address dari source? IP address dari source itu pada bagian sini itu src.2. Ini adalah bagian dari source. IP address dari source. Tekan di sini. Dan mana IP address dari destination? Pada bagian destination itu DST 192.168.100.1 yang merupakan bagian dari IP address dari destination. Untuk IP address yang source berarti 192.168.100.5. Pada nomor 5, Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyoroti bagian dari frame X dan ASCII dalam panel paket mengarahkan di baris manapun nanti akan mengarahkan di bagian paket details. Klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket bytes. Bagaimana mengejar dua oktet terakhir yang disorot? Kita klik di bagian Internet Control Message Protocol di sini, dan kita lihat di bagian paket bytes yang disorot itu yang berwarna biru. Dua oktet terakhir yang disorot dalam bentuk hex yang dua terakhir disorot itu 68, 69, dan pada bentuk ASCII-nya itu H dan I. Kita tuliskan di sini 68,
Next, 68, 69. ASCII-nya A, I. 68 maksudnya A dan I. Klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo replay. Ingatlah bahwa MAC address dari source destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping pertama. Klik di dalam bagian atas. Frame selanjutnya, ini frame pertama. Untuk frame selanjutnya kita klik di frame kedua, itu reply. Karena frame ini dikirimkan dari router gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Bisa dilihat, ini sudah terbalik. Tentukan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Untuk device-nya, kita copy paste saja. Jadi di bagian sini, destination-nya itu Lithium Techno dan MAC address-nya itu 24FD52673633. Salin saja untuk MAC address-nya. Device-nya itu Lithium Techno. Langkah ke-7, menangkap paket sejauh. Yang pertama, klik icon Start Capture untuk memulai suatu tangkapan warisan baru. Anda akan menerima jendela pop-up. Lalu klik Continue without saving. Start capturing package dan klik Continue without saving. Buka jendela command prompt. Dalam jendela command prompt window, silakan ping ke www.cisco.com lalu tutup jendela command prompt. Nanti kita sudah ditekan untuk ininya pada start capture-nya. Dan kita akan ping terhadap www.cisco.com dan di sini saya menambahkan opsi strip 4. Kenapa? Agar melakukan ping dalam protokol IPv4 dan agar nantinya dapat menjawab pertanyaan pada nomor 3, yaitu membandingkan address ini dengan address yang diterima pada rekanan, agar bisa dibandingkan dengan IP address pada ping sebelumnya, itu ke default gateway. Ping www.go.com. Karena jika saya hanya melakukan ping saja tanpa option strip 4, nantinya di laptop saya akan melakukan ping menggunakan protokol IPv6 sehingga akan menyulitkan dalam membandingkan IP address dengan saat menggunakan ping terhadap default gateway. Sehingga saya melakukan step 4 untuk melakukan ping di protokol versi 4. Enter. Oke, bisa dilihat di sini IPv4 dan ini sudah muncul dengan filter ICMP masih sama. Dan selanjutnya tutup jendela command prompt.
dan hentikan pemeriksaan paket dan periksa paket baru dalam panel daftar paket dari Wireshark. Tutup dan periksa panel paket di Wireshark. Pertanyaan pertama, dalam frame request hopping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan destination? Klik pada frame pertama, lalu klik di bagian Ethernet 2, dan kita lihat bentuk MAC address source itu 24FD 52673633. Kita salin di sini. Dan untuk destination ada di baris destination itu 2C 2768 AB44FF. Kopikan di sini. Sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. Untuk melihat IP address-nya itu pada baris ketiga atau dua terakhir di bagian sini di insert local versi 4. Untuk melihat detailnya bisa scroll ke bawah dan dilihat untuk source address-nya itu 192.168.100.5. Dan untuk destination 184.26.19.36. Bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address-nya pada destination. Mengapa? Mengapa IP address destination berubah? Sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama. Kita bandingkan terlebih dahulu pada langkah 6. Pada langkah 6, kita bandingkan pada bagian source. MAC address-nya itu masih sama, itu source-nya itu dari PC saya, dari laptop saya, itu 24FD 52673633 sama. Dan untuk MAC address-nya masih sama. Kita lihat di IP-nya. IP address dari source ini merupakan IP address saya, dan dari destination berubah. Mengapa? Karena semua data yang dikirim ke internet harus melewati router terlebih dahulu, sebab router berfungsi sebagai gerbang luar atau gateway dari jaringan lokal. Oleh karena itu, komputer selalu mengirimkan frame data langsung ke MAC address milik router karena gateway ini selalu sama untuk semua tujuan di internet. Maka, MAC address tujuannya tidak pernah berubah, karena dari host satu ke router dan kirimkan ke server IP address-nya, lalu IP address dari luar dari internet mengirimkan balasan melalui router, dan router akan mengirimkan balasan tersebut ke host atau PC saya atau laptop saya. Dan MAC address yang dipakai itu MAC address dari perangkat router tersebut, bukan perangkat dari tujuannya. Dan sebaliknya, IP address berfungsi sebagai alamat tujuan akhir di internet. Karena tujuan akhir berubah dari gateway lokal ke internet, maka IP address tujuannya juga harus berubah agar data sampai ke lokasi yang benar. Jadi IP address itu akan berubah sesuai dengan tujuan kita mau mengirimkan kemana. Wireshark pada nomor 4, Wireshark tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Field ini mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh hardware NIC. Jawabannya itu sesuai pada latihan pertama. Preamble berisi mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh hardware NIC.